Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa yang budiman, para ikhwah dan akhwat sekalian yang sama berbahagia, kita kembali bersyukur dengan nikmat yang senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pada malam yang berbahagia ini kita kembali dapat melanjutkan kajian seputar sejarah Islam dengan judul besar mempelajari atau mengambil sejarah, mengambil bagian hikmah dari sejarah panjang bangkit dan runtuhnya Andalusia. Semoga dengan kajian kita ini selalu akan memberikan pelajaran mahal dalam episode kehidupan kita ke depannya. Salam dan salam selalu pula kita kirimkan kepada baginda junjungan kita semua, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentu kepada seluruh umat yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit mukadimah dari latar belakang mengapa kajian kita mengangkat tema seputar sejarah Andalusia. Maka pada pertemuan kita malam ini melanjutkan kembali dari latar belakang tersebut, namun sedikit untuk mengambil setidaknya 2 poin hikmah, 2 poin ibrah pelajaran dari mukaddimah sejarah panjang dari kerajaan Andalusia ini. Kalau sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya di antara latar belakang kenapa harus kerajaan Andalusia yang kita bahas, dan tentu tidak yang lain, tentu tidak menafikan akan hikmah-hikmah besar dari sejarah kerajaan-kerajaan itu sendiri. Namun kenapa kemudian Andalusia yang kita bahas? Karena setidaknya ini terkait dengan satu kerajaan besar yang pernah ada di benua biru atau benua Eropa dengan masa kekuasaan selama 800 tahun atau 8 abad. Di mana kita ketahui dengan tingkat fobia Islam hari ini, yang mana notabene masyarakat Eropa begitu tinggi kebenciannya dengan Islam. Padahal kalau kita membuka sejarah inilah, ternyata Islam juga pernah mencarkan cahayanya yang begitu mulia, begitu adil, begitu sejahtera di benua Eropa tersebut. Maka ini diantara satu pertimbangan, dan tentu masih banyak pertimbangan dan alasan yang lain, sehingga kajian kita untuk sementara ini kita mengangkat tema seputar bangkit dan runtuhnya kerajaan Andalusia. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kemudian untuk kita mengenal lebih lanjut terkait dengan sejarah Andalusia, karena setidaknya kerajaan ini pernah terjadi beberapa peristiwa besar. Satu diantaranya adalah peristiwa Lembah Barbate, yang kala itu seorang pemuda yang kemudian dengan sangat fenomenalnya membakar semua kapal-kapal yang pernah mengangkut semua prajuritnya, ya. Lalu kemudian memberikan pilihan bahwasanya di depan kalian itu adalah musuh, sementara di belakang kalian itu adalah laut, dan kalian tidak punya lagi kapal untuk dipakai pulang. Maka pilihannya hanya adalah sebagaimana dalam semboyan kaum muslimin hari ini dan tentu sampai hari kiamat, yaitu ishkariman atau mutsyahidan, hidup mulia dengan
kedamaian dan keadilan Islam, atau kemudian syahid di atas mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa itu tentu terjadi sebagaimana kita sebutkan tadi adalah di lembah Barbate, yang kemudian banyak hari ini tidak mengenal ya, lembah Barbate atau lebih dikenal dengan Wadi Lakka itu di bagian mana dari benua Eropa. Kemudian penting juga dalam kajian seputar Andalusia itu terkait dengan apa yang pernah dilanjutkan oleh seorang panglima muda, yaitu Tariq bin Ziyad, di mana kemudian melakukan sesuatu ekspansi wilayah dalam menjalankan dari perintah dari seorang khalifah, yakni Musa bin Nusair. Kemudian juga untuk kita mengenal siapa sebenarnya Abdurrahman Ad-Dakhili ya, rahimahullah, yaitu sosok yang dikatakan oleh para sejarah muslim bahwa seandainya tidak ada Abdurrahman Ad-Dakhil, maka pasti Islam telah habis tuntas di negeri Andalusia. Di sebalik itu juga kita akan mengenal siapa sebenarnya Abdurrahman An-Nasir, yaitu raja Eropa yang terbesar di abad pertengahan, yang mana dia dikenal dengan raja yang tidak memiliki lawan atau raja tanpa tanding, di mana kita harus mengetahui bahwasanya ia dapat sampai ke jenjang yang tertinggi seperti itu. Kemudian di masanya lah ya, Islam itu luar biasa memiliki wilayah yang sangat luas. Begitu pula kita akan dalam kajian ke depan itu akan mengenal sosok seorang panglima yang bernama Yusuf bin Tashin rahimahullah, sang panglima Rabbani, yang tokoh peristiwa disebut dengan peristiwa Zolaqah, di mana kita harus mengenalnya dan mengetahui bagaimana dia tumbuh, bagaimana dia dididik, bagaimana dia dilatih, ya, ditarbiyah sampai menjadi sosok yang disebut sebagai panglima yang Rabbani, yang kemudian di tangannya lah ya, kemudian sejarah panjang Islam juga terhempar di benua Eropa tersebut. Lalu di sana juga ada Abu Bakar Al-Lamtuni, seorang mujahid yang di tangannya lebih daripada 15 negara Afrika itu masuk dalam Islam. Dan juga menjadi penting untuk mengetahui tentang Abu Yusuf Ya'qub Al-Mansur, sang penakluk daerah Al-Araq ya, yang sangat terkenal itu. Peristiwa yang menghentak daripada benteng-benteng musuh-musuhnya di saat itu, yang kemana kemudian di tangannya lah ya, Islam juga kemudian mendapatkan kejayaan di benua biru. Dan begitulah ya, banyak sekali panglima-panglima ya, para khalifah yang kemudian menorehkan nama-nama mereka dalam sejarah tinta emas perjuangan umat Islam di benua Eropa, yang semuanya itu akan kita kaji dalam bangkit dan runtuhnya dari kerajaan Andalusia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya ya, membicarakan Andalusia itu sesuatu yang sangat menyedihkan, sesuatu yang sangat memilukan ya. Kenapa tidak? Karena kita akan menceritakan bagaimana Islam selama kurang lebih 800 tahun itu melaksanakan keadilan ya, melaksanakan pemerintahan begitu sejahtera masyarakatnya, meletakkan pemerintahan yang begitu adil ya, dan seterusnya. Tapi kemudian cerita itu kita hari ini tidak melihatnya lagi ya. Bukankah itu sesuatu yang sangat menyedihkan bagi kita hari ini umat Islam? Artinya kita mendengarkan kisah yang begitu indah, yang begitu monumental, tapi sekali lagi kembali kisah itu hanyalah sebuah kisah ya, yang kemudian patut bagi kita hari ini untuk kemudian mengambil pelajarannya. Tapi sekali lagi ya, walaupun perjalanan dari kerajaan Andalusia sebagaimana yang kita ketahui berlangsung selama 8 abad itu, tetapi sejarahnya ya, faidahnya, hikmah pelajarannya tentu ya tidak akan sebatas dari masa perjalanannya kurang lebih 8 abad itu. Ya, bahkan dia akan melampaui daripada masa perjalanan kerajaan itu sendiri ya. Karena setiap hikmah, setiap pelajaran
dipastikan itu akan terus menerus akan diambil manfaatnya, digali faedahnya oleh dari generasi ke generasi, berganti generasi dari waktu ke waktu. Ya, jadi 8 abad ke depan bukanlah waktu yang panjang bagi kita. Justru dia adalah waktu yang singkat bagi setiap generasi untuk mengambil hikmahnya. Jadi sekalipun kerajaan Andalusi yang bertahta kurang lebih 800 tahun di benua Eropa, tapi sekali lagi hikmahnya sejak kita akan bicarakan ini, sejak kita bincangkan ini, sampai 8 abad ke depan misalnya, itu tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah habis. Maka sejarah dari setiap kerajaan-kerajaan yang pernah Islam menjalankan syariatnya, menjalankan pemerintahannya, maka kita yakin dan pasti bahwa hikmahnya sampai hari kiamat itu selalu akan memberikan manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita ketahui bahwasanya sejarah Andalusia ya, yang kemudian di titik ujungnya ya, kita akan menceritakan juga bagaimana runtuhnya kerajaan tersebut ya. Seakan-akan cerita itu akan berakhir sampai di situ. Ya. Tetapi kita karena ini adalah suatu kajian sejarah, maka yang dipastikan bagi kita hari ini adalah bagaimana mau melihat ya, dari sisi pemanfaatannya, bahwasanya betul-betul dia telah menaruhkan suatu pelajaran mahal. Ya. Sebab tidak mungkin suatu kerajaan yang begitu panjang berkuasa, memerintah dengan adilnya, bahkan orang-orang yang tidak seakidah, tidak sefikrah, itu kemudian merasa nyaman tinggal di dalamnya, kalau kemudian orang-orang yang menjalankan pemerintahan itu tidak bekerja secara kuat, secara profesional, secara keras. Ya. Maka yang kedua ini yang akan kita ambil pelajaran nanti dalam pembahasan setelahnya adalah kita akan melihat bagaimana proses bangkitnya kerajaan itu, lalu kemudian karena ujungnya kerajaan ini akan diambil alih, ya, artinya boleh jadi karena ada kesia-siaan di sana. Mereka kemudian tidak bisa menjaga dengan baik daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang mengatakan bahwa mencapai suatu harapan, mencapai suatu cita-cita dan tujuan, itulah suatu pekerjaan yang berat. Tapi justru pekerjaan yang jauh lebih berat itu adalah mempertahankan apa yang sudah kita capai. Maka membicarakan sejarah daripada atau membincangkan kerajaan Andalusia saat dia bangkit, ya, tapi kemudian karena di sana mereka tidak pandai menjaga nikmat Allah, ya, bahkan yang terjadi adalah kesia-siaan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut daripada nikmat yang diberikan di kerajaan tersebut, lalu kemudian kerajaan itu diambil oleh musuhnya. Ini pelajaran kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, bahwasanya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu kalau kita syukuri, maka Allah selalu akan menambahkan nikmat itu. Ya, tetapi apabila nikmat itu kemudian kita sia-siakan, bahkan pada hal yang paling ekstrim adalah kita ingkari, ya, maka jangankan mau ditambahkan, mau dijagakan pun tidak mungkin. Bahkan yang terjadi adalah kemudian nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara yang cepat ataupun lambat. Maka ini hikmah yang kedua, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar, bahkan itu akan menjadi suatu pelajaran mahal ke depan, baik kita secara pribadi maupun secara kelembagaan, bahkan kepada umat kita hari ini. Apa yang sudah dicapai oleh umat Islam hari ini, bahwasanya kalau mereka kemudian meningkatkan kerja-kerja dakwanya, meningkatkan kerja-kerja pelaksanaan syariat Islam, maka bukan hal yang berat, bukan hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menambah nikmat kepada umat Islam dalam melaksanakan syariatnya. Menambah bagaimana umat Islam menjalankan ibadahnya dengan begitu nyaman, begitu tenang. Bahkan kemudian kita akan melihat satu demi satu, ya, orang-orang yang akan menjadi bagian daripada Muslim hari ini. Tetapi kemudian kalau nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita hari ini disia-siakan atau dengan kata lain ditelantarkan, orang lebih merasa nyaman dengan pribadinya masing-masing, sudah tidak menganggap lagi yang namanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang terjadi adalah memikirkan diri sendiri, maka bukan hal yang kemudian kita tangisi kalau kemudian
nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita lihat umat Islam sudah tidak nyaman melaksanakan ajaran agamanya. Sehingga yang terjadi adalah tangisan umat Islam. Dan inilah tangisan yang pernah terjadi oleh raja terakhir dari kerajaan Andalusia pada saat dia keluar dari istananya, ya, pada saat diambil istilahnya oleh musuhnya, lalu dia meninggalkan dan berbalik sambil dengan sedihnya, dengan rasa tangisnya, ya, ibu yang selalu ada di sisinya mendampinginya mengatakan, ya, tidak usah kau tangisi istana kerajaanmu saat diambil oleh musuhmu, karena sesungguhnya atau hakikatnya engkau dan beserta orang-orang yang ada di situ, kalian tidak pandai menjaga, dalam artian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang kedua dari mukadimah pengantar dari kajian bangkit dan tentunya kerajaan Andalusia, jemaah sekalian. Maka insyaallah, ya, hal ini sangat mahal bagi kita, ya, baik itu pribadi-pribadi kita ataupun masyarakat kita hari ini akan merasakan begitu banyaknya nikmat yang Allah akan berikan terus-menerus saat kita bekerja keras dengan berbagai macam potensi yang kita berikan. Tapi sebaliknya, saat kita menyia-nyiakan nikmat itu, bukan hal yang sulit dan berat bagi Allah untuk mencabut daripada nikmatnya. Kita diingatkan oleh Allah di ayat surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiya lahum subulana." Allah Subhanahu wa taala berkalam, kalau sekiranya umat Islam kita hari ini atau dimanapun mereka berada selalu ada kerja keras, mujahadah, kesungguh-sungguhan, maka Allah selalu akan membukakan pintu-pintu yang besar untuk menuju kepada apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka tuju, dan apa yang mereka impikan. Ya, maka disinilah pelajaran yang bisa kita ambil untuk sementara dari pengantar, ya, kajian bangkit dan tentunya kerajaan Indonesia. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.